Dari siapa aja? Para narasumber yang hari ini sudah hadir sore hari ini di sebelah kanan saya di diskusi politik akar rumput strategi consulting ARSC bersama gersospol.id. Sebelum saya memperkenalkan para narasumber hebat kita hari ini, jadi saya sedikit cerita soal ARSC dan gersospol. Ini adalah platform kita, teman-teman semua, yang mana ARSC bersama gersospol.id insya Allah akan rutin melaksanakan diskusi politik, diskusi publik seputar pilpres, pemilu, dan juga tentunya isu-isu yang berkaitan dengan politik dan pilpres. Nah, hari ini adalah diskusi pertama kita menjelang pilpres 2024, yang mana insya Allah setelah ini akan ada diskusi lanjutan juga. Baik itu nanti kita akan mengundang secara khusus perwakilan dari masing-masing calon, baik itu juru bicara ataupun perwakilan yang lain. Nah, hari ini kebetulan tema yang kita angkat, sebelum saya memperkenalkan para narasumber hebat kita, tema yang hari ini kita angkat menang pilpres satu putaran mungkinkah. Nah, ini adalah diskursus baru atau isu baru yang mungkin hari ini sedang ramai diperbincangkan, khususnya di semua tim paslon, baik itu Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, maupun nanti ada dari tim Ganjar Mahfud. Nah, ini satu hal yang baru, mengingat pilpres sebelumnya itu kita tidak terbiasa dengan putaran 1 atau putaran 2, karena memang hanya 2 paslon, dan ini pilpres 2024 ada 3 paslon, yang mana untuk bisa dapat satu putaran itu harus 50+1 dengan syarat-syarat lainnya. Nah, ini menjadi menarik mengingat perbincangan ini cukup sering kita dengar. Artinya dari masing-masing paslon ini, baik itu tim maupun paslon, cukup yakin misalnya dengan narasi ini. Nah, ini kita ingin membedah sejauh mana mungkin narasi ini bisa disampaikan kepada kita semua yang ada di sini yang hadir. Kebetulan di sebelah kanan saya udah ada Bang Patria Ginting dari juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud. Kemudian ini ada 2 ya sebelumnya, Bang. Ada 2 dari Amin nih, Bang. Ya, di Proyok. Kebetulan kita dari panitia juga ada sedikit miskom ya, Bang. Cuman it's okay ya, Bang Patria ya, Bang. It's okay. Nah, ini dari sebelah kanan saya juga ada Bang Zanur dari tim Amin juga, dan di sebelah kanan ada Mas Fahri dari tim Amin. Sambil kita diskusi, kita menunggu juga dari tim Prabowo Gibran, itu Mas Bambang, insya Allah akan bergabung bersama kita mudah-mudahan ya. Nah, mungkin sedikit pengantar dari saya. Mungkin nanti kita akan ada sesi diskusi juga, Bang, ada tanya jawab juga. Mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama itu, Bang. Sebelum saya ke isu utama, mungkin saya ingin tanya dulu ke isu yang mungkin sifatnya sangat general, Bang. Bagaimana, saya mulai nanti dari Bang Patria dulu ya. Bagaimana Bang Patria melihat hari ini situasi politik nasional kita, khususnya pilpres ya, Bang? Ini kan sudah mulai masa kampanye. Bang Patria melihatnya bagaimana hari ini dinamika yang terjadi? Mungkin Bang Patria bisa menjawab secara gamblang, Bang. Ini terbuka aja nih, Bang. Gamblangnya. Ini udah dikeroyok, suruh ngomong pertama pula. Jadi kita 3-2-1, Bang. Oke, 3-2-1. Oke. Jadi pertama terima kasih Pak RSC Sospol ini, dan tadi ngobrol sebelum diskusi, saya lihat yang hadir, saya jadi ingat cerita senior saya di kampus tahun 96-97, sebelum reformasi 98 sudah ada diskusi-diskusi politik yang diadakan oleh senior-senior kita, yang bisa sekali diskusi hanya 3 orang, bisa banyak 30, bisa 50, bisa 5 orang, bisa 10, macam-macam. Tetapi saya appreciate Sospol tadi
mengutarakan ide agar memulai kembali tradisi diskusi politik offline, walaupun nanti juga masuk online juga ya. Tapi tradisi itu penting ya untuk dialektika kita intelektual muda. Nah kalau ditanya soal dinamika, tergantung definisi dinamika. Kalau saya, walaupun masih umur 40 tahun, masih ya. Batas atas. Kalau teori, kalau teorinya milenial. Tapi ada juga teori yang mengatakan umur 40 tahun sekarang udah masuk ke Gen X. Tapi saya pernah ngerasain 2004. Saya yang terlibat aktif ya, 99 saya juga udah ngerasain, tapi kan belum milih. 4 ngerasain, 2009 ngerasain. Jadi saya ngerasain yang namanya calon lebih dari 2. Dan menurut saya kalau ditanya dinamika dalam artian kalau tadi kamu bilang untuk menghaluskan itu sebenarnya biasa aja. Dan kan saya datang ke sini tornya itu kan apa benar bisa 50/1. Terus saya langsung aja nih ya. Karena kalau menurut saya dinamika sih biasa aja. Namanya demokrasi ada beberapa calon perbedaan pendapat. Ya ini memang kita lagi mengutarakan gagasan kepada para rakyat yang akan memilih. Nah, kalau ditanya terus kemudian apa bisa kan tornya gitu kan? Bisa masih 50/1. Data dari mana? Saya mau bilang, saya mikir selama jalan. Kalau dipikir-pikir ya, dari 2004 saya ikutan tim. Kalau kita ada yang maju pemilu, nggak siap untuk langsung menang 50/1 atau nggak ngincer untuk menang 50/1, ya jangan maju. Gitu dulu nih mentalitasnya gitu. Kenapa? Ya itu wajar aja menurut saya juga. Kan kemudian pertanyaan ilmiahnya, realistis atau enggak? Kita ada hitung-hitungan. Mas Andi Wijayanto sebagai Deputi Politik 5.0 kami di salah satu podcast sudah mengutarakan kami ada survei internal yang mengatakan oke lah, taruhlah asalnya ya 20-an. Ini yang terlalu Mas Andi. Jadi nanti kalau dari Amin protes silakan protes ke Mas Andi ya. Nah 35 ya tinggal oke, berarti butuh kita 15 satu lagi ya tinggal dicari aja dibagi. Semua basis matematika aja. Jadi yang saya ingin utarakan adalah semua tim, saya yakin juga dari Amin juga apalagi dapat nomor 1 ya. Nomor 1 udah pasti komunikasi pengen langsung satu putaran kan kayak gitu. Jadi wajar dan memang sudah seharusnya yang maju pasti pengen menang 50/1, tinggal hitung-hitungannya. Tetapi saya juga yakin semua tim yang namanya membuat planning pasti ada contingency plan. Jadi semua juga pasti sudah siap kalau memang masuk 2 putaran, gitu aja. Sebenarnya sederhana. Jadi mungkin itu aja ya. Saya nggak tahu sistemnya. Saya ngomong panjang dulu atau kita question and answer saya nggak tahu. Tapi kalau saya sederhana itu yang pasti diskusi-diskusi ini kita perlu ya. Dan pertanyaannya bagus gitu dari Bersospol. Ini timnya ini pada ngomong doang atau udah punya hitungan? Basis hitungan tuh saat ini ketiga paslon saya yakin semua punya hitungan masing-masing. Nggak mungkin ada, nggak usah level pilpres, level pileg aja. Teman saya, ini bukan promosi caleg ya, Dita yang dapil sini, level DPRD provinsi Jakarta atau pilkada yang dari luar, yang level DPRD kabupaten kota. Caleg yang maju DPRD kabupaten kota aja yang benar itu adalah sudah punya hitung-hitungan. Dan itu saya lihat sudah menjadi tren. 2004 saya menyaksikan kalau ada caleg maju masih modal semangat membara di dada. Saya nanti mau acara ini, acara itu, acara ini, acara itu, acara ini. Tapi saya melihat trennya sekarang udah basisnya data. Jadi yakin semua. Nah, kalau mau dibilang nanti ada pertanyaan, dulu strateginya apa? Ya kalau mau jujur-jujuran, ini bertiga ini nggak mungkin ngomong strategi benar. Yang namanya strategi nggak mungkin dipaparin, kan kayak gitu kan. Tapi yang pasti hitungan kalau ditanya ke saya, basis data hitungannya ada nggak? Ada. Basis teritorial, basis tokoh dan segala macam. Tinggal kemudian ini soal rakyat yang nanti akan memilih bagaimana. Semua saya berapa kali wawancara itu juga bertanya strateginya apa, ya kita paparin apa yang kita bisa paparkan itu. Tapi dalam diskusi offline ini satu yang saya ingin tekankan ke teman-teman adalah apapun itu
di tengah era medsos yang lagi booming sekali, saya lebih senang kalau memang semangat bersosial dan diskusi di balik membangkitkan kembali diskusi politik, kita harus diskusi lebih dari sekedar, kalau yang sekarang pakai bahasanya media, lebih dari sekedar ini. Kita harus ngomong gagasan. Ya, saya rasa di sini saya fair-fairan aja, Mas Anies adalah salah satu tokoh yang selalu bilang soal gagasan-gagasan kan. Pak Ganjar juga walaupun tidak pakai istilah gagasan, tetapi ngomong bagaimana yang diutarakan sebagai gagasan dan ditambahin apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah. Jadi saya pengantar aja, saya nanti kalau lebih enak kalau kayak gini lebih enak question and answer ya. Karena ini kan bukan keynote speech ya. Nanti kita ngobrol aja, silakan bertanya, saya akan jawab. Yang pasti kita ayo ngomong gagasan, itu yang akan dibedakan diskusi offline dengan diskusi bukan podcast bahkan 1 menit TikTok. Gitu. Jadi saya rasa itu aja dari awal dari saya. Makasih. Siap, Bang Batria. Ini pertanyaan yang sama untuk Bang Zanur. Boleh langsung aja Bang, di pertanyaan yang sama. Kira-kira bagaimana Bang Zanur melihat situasi dan dinamika politik yang hari ini berkembang itu dengan berbagai macam narasi, khususnya narasi satu putaran itu Bang? Silakan Bang Zanur. Oke, baik, bahwa Mas Anies pun selalu memaparkan pandangan-pandangannya tentang bagaimana kita sedang berada fase ingin menuju demokrasi yang maju, gitu ya. Nah, di samping itu bahwa era ini adalah era di mana kita berusaha untuk bagaimana reformasi yang diceritakan itu betul-betul dimainkan oleh aktor-aktor dengan muatan intrik yang betul-betul berjalan di rel cita-cita reformasi itu. Nah, jika kemudian ada optimisme Pilpres 1 putaran, kemudian itu justru jadi dua sudut pandang yang saling bertentangan. Pertama, ada yang menganggap ini sebagai sebuah semangat optimisme. Ya, Bang Patria tadi juga sudah memberikan satu pandangannya bahwa sah-sah saja kalau kita memiliki strategi skenario untuk bagaimana Pilpres ini menang 1 putaran. Masing-masing calon juga punya strategi itu. Namun di sisi lain tendensinya justru mengarah pada kekhawatiran, kegelisahan tentang apakah Pilpres 1 putaran itu dilaksanakan dengan strategi yang demokratis, strategi yang berjalan pada rel reformasi yang diinginkan. Nah, akan lebih menarik sebetulnya yang menyampaikan itu ada pihak yang punya semangat berlebih tentang Pilpres adalah 1 putaran dengan Prabowo. Ya Bang, Bu Mega bahkan 2 hari yang lalu ya Kemarin berteriak bahkan dengan semangat 1 putaran. Kita pun di Amin punya semangat yang sama. Nah, apakah itu mungkin dan tidak mungkin? Ya, kita kembali kepada satu tradisi klasik kompetisi politik. Kemungkinan itu kan tidak bisa diduga-duga, ya Bang ya. Nah, kita pun berharap bahwa permainan 1 putaran itu nanti jika gol gitu ya, jika gol itu genuine dari gerakan politik yang bersumber dari bawah, bukan kemudian diorganisir dengan pola-pola atau permainan yang justru menjadi satu ancaman bagi rakyat kebanyakan tentang kekhawatirannya soal kecurangan Pilpres. Nah, point of view adalah bahwa poin Pilpres 1 putaran itu diidentifikasikan adalah proses pemilu yang curang, gitu ya. Tapi apakah strategi kecurangan itu dilakukan atau tidak? Ya Allah a'lam bishawab. Kalau kami dari Timnas Amin atau dari pendukung-pendukung Amin sangat optimis 1 putaran itu adalah satu harapan yang diinginkan oleh semua calon. Apakah kemudian proses perjalanan perjuangannya itu bisa goal pada 1 putaran? Kita masih berusaha untuk bagaimana menjaga demokrasi ini sehingga strategi perjuangan yang kita gunakan ya berbasis kerakyatan. Makanya dalam kampanye-kampanye, dalam perkumpulan-perkumpulan kita selalu menyuarakan secara moral bahwa
kita boleh disuarakan dengan hati nurani, ya kita boleh penggal sedikit salawat asgil itu kan. Wa asgili zalimin bi zalimin wa akhrijna baini salimin. Jadi saya kira kemungkinan putaran satu putaran itu terbuka lebar untuk setiap kompetitor, dan kita juga selalu mengawal dan menjaga agar perjuangan mencapai satu putaran itu betul-betul di rel reformasi yang ditetapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Zarar. Mungkin ke Bang Hari sebelum pertanyaan berikutnya. Jadi izin Bang Patria, Bang Zarar dan Bang Hari, nanti mungkin saya akan memantik 2-3 pertanyaan dari saya. Nanti akan saya lemparkan ke teman-teman yang hadir pada sore hari. Silakan Bang Fahri. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Muhtar dari juru bicara muda Timnas Amin. Tadi Bang Patria, Bang Zalno ini udah ngebahas nih soal dinamika politik hari ini. Iya, dan memang semangat optimisme untuk menang satu putaran itu pasti ada, dan setiap kandidat itu, setiap tim lah itu pasti punya dasar kenapa sih mereka optimis untuk bisa menang satu putaran. Walaupun kita ini harus hati-hati melihat bahwa kalau kita ngomonginnya hari ini, maka survei-survei itu mengatakan bahwa belum ada nih yang bisa menang satu putaran kalau pemilu diadakan hari ini. Tapi pemungutan suara kan masih berlangsung sekitar 76 hari lagi. 76 hari. 78 kan? Oh, 77 hari. Ya pokoknya masih lebih dari 75 hari. Masih sangat terbuka berbagai kemungkinan. Di survei internal Amin per November 2023 ini, elektabilitas Amin sudah mencapai sekitar 35%, dan ini terus meningkat, menanjak. Karena 1%. Iya, insya Allah kalau tren ini bagus, Bismillah bisa menang satu putaran sesuai dengan nomor urutnya, nomor urut 1 ya kan. Satu kemakmuran dalam satu putaran. Nih kampanye dikit nggak apa-apa ya. Amin. Oke, karena udah masa kampanye juga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Amin ini tidak hanya ingin sekedar menang satu putaran, tapi pemilu kita itu dipenuhi dengan berbagai narasi-narasi yang membodohkan masyarakat. Seolah-olah masyarakat ini bodoh, dan memang bodoh aja, tidak berat untuk dicerdaskan. Nah, kami dari Amin tidak ingin hal ini dibiarkan. Gimik ya memang di politik itu kalau nggak ada gimik tuh kurang asik. Ibarat masak nasi goreng nggak pakai garam. Gimik itu ibarat garamnya yang bikin asik. Jadi gimik diperlukan, tapi jangan sampai gimik-gimik ini terlalu berlebihan sehingga membuat masyarakat bodoh. Sekarang kalau nasi goreng kebanyakan garam, enak nggak rasanya? Nggak enak, keasinan. Begitu juga dinamika politik hari ini. Hari ini kita anak-anak muda ini terlalu banyak disuguhkan dengan berbagai gimmick-gimmick politik yang mohon maaf tidak ada isinya nih, tidak ada gagasannya. Seharusnya politik hari ini, pemilu hari ini, selain dibuat riang gembira, juga menjadi ajang untuk kita berdebat, berdiskusi, ngomongin gagasan, ngomongin masa depan, mau dibawa kemana sih Indonesia ini. Apa sekedar ingin dibawa joget-joget, jadi kalau ada harga cabai naik, solusinya jogetin aja. Atau kita mau serius nih, wah kalau cabai naik nih harus gimana solusinya. Masa setiap 5 tahun pemilu, masalahnya masih sama aja sih, cabai naik, beras naik, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin seharusnya bisa menjadi perhatian kita, dan alhamdulillah Amin ini, Anies Muhaimin, itu selalu membawa gagasan dalam setiap kesempatannya. Sehingga harapannya orang-orang masyarakat Indonesia itu juga bisa ikut serta ketika memilih atau ngajak orang memilih. Itu bukan cuma ngomongin figur, bukan hanya ngomongin sosok, tapi juga ngomongin gagasan ke depannya kita mau ngapain.
Itu sih mungkin pembukaannya. Kan tadi kalau ngomongin soal optimisme, dua-duanya ini udah ngomongin semangat optimisme. Nambahin dikit aja kita. Oke, terima kasih. Mungkin menarik ya, tepuk tangan dulu untuk penjelasan pertama. Mungkin sangat menarik buat abang-abang di depan sini. Tadi sudah sempat disinggung gitu bahwa memang masa kampanye kita nih Singkat. Ini adalah kampanye tersingkat sepanjang sejarah pilpres kita gitu. Biasanya kita pilpres 3 bulan gitu. Artinya kan banyak lebih bahkan sekarang 3 bulan, 2 bulan lebih gitu kan. Nah, kalau mengingat durasi masa kampanye yang cukup singkat ditambah dengan intensitas politik yang cukup tinggi, ini temuan kita juga nih Bang, temuan dari riset ARSC bahwa ternyata masyarakat itu kejenuhan dan kebingungan politiknya juga masih tinggi gitu. Artinya dengan 76-77 hari lagi, artinya apakah mungkin gitu, ini untuk narasumber kita yang di depan, apakah mungkin dengan 76 hari ini hanya mengandalkan basis gagasan? Soalnya sudah disampaikan dengan soal gagasan. Nah ini menarik, tadi juga sempat dibahas soal gimmick. Apakah dengan hanya modal gagasan ditambah dengan situasi kebingungan politik masyarakat kita berdasarkan riset kita ini masih tinggi, artinya kemungkinan masyarakat untuk berubah pilihan itu masih sangat tinggi Bang. Di situasi yang hari ini, artinya belum tentu nih hari ini si A pilih 1, si B pilih 2, si C pilih 3, bisa aja. Perubahan itu masih sangat dinamis. Nah, apakah dengan situasi ini, apalagi dengan narasi gagasan tanpa masyarakat kita yang mohon maaf tingkat pengetahuan politiknya juga belum selevel Amerika, let's say, apakah mungkin gitu narasi optimisme, atau jangan-jangan saya khawatir narasi satu putaran ini hanya sebatas hanya sebatas bunyian untuk menyemangatkan relawan-relawan. Mungkin itu pertanyaan saya ke Bang Hari dulu yang pertama ya, kita gilir aja ya Bang. Oke, siap. Tadi gimmick itu diperlukan. Kan tadi gimmick itu ibarat garam di sayur sop, di nasi goreng. Sehingga memang di politik itu butuh gimmick, tapi jangan gimmicknya juga kebanyakan. Soal berubah pikiran, memang masyarakat kita itu cenderung identitas apa ya bahasa gampangnya. Masyarakat kita yang memiliki keterikatan dengan partai politik, dengan identitas politik, itu cenderung rendah. Rata-rata hampir di bawah 10%. Sehingga memang masyarakat itu tidak memiliki ideologi tertentu di akar rumput sana. Tapi bukan berarti masyarakat yang tidak terafiliasi dengan politik ini, masyarakat kita yang masih didominasi oleh lulusan SD, SMP, SMA ini tidak bisa menjadi cerdas, tidak bisa dicerdaskan dengan gagasan. Itu yang pertama. Karena kami dari tim Amin percaya bahwa ketika pemimpinnya itu selalu menggaungkan, selalu menjelaskan apa sih program yang ingin dibawa, apa sih perubahan yang dimaksud, iya masyarakat itu pasti bisa untuk ikut serta untuk naik level, untuk level up. Oleh sebab itu janganlah masyarakat itu dipandang sebagai kelompok orang yang mereka bodoh dan seterusnya bodoh, jangan. Karena ya kalau kita mandang seperti itu, ya buat apa? Apalah arti menuju Indonesia maju kalau kita tidak pernah menganggap sumber daya kita itu ada sumber daya yang unggul, sumber daya yang cerdas, sumber daya yang pintar. Hanya dijadikan sapi perah politik di setiap 5 tahunan. Oleh sebab itu gimmick-gimmick yang berlebihan itu juga tidak mencerdaskan masyarakat, justru ya semakin menunjukkan bahwa seolah orang-orang yang demen menggunakan gimmick gemoy dan sejenisnya itu seolah ya mereka ingin membuat masyarakat terus bodoh, tidak ingin level up, dan apakah sejalan dengan semangat menuju Indonesia majunya? Itu yang pertama. Soal gagasan tadi lagi saya rasa masyarakat kita bisa kok diajak diskusi, bisa kok diajak duduk bersama. Pertanyaannya kan bukan bisa atau tidak bisa,
apakah selama ini kita, orang-orang yang terlibat dalam proses politik ini, telah memfasilitasi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai diskusi-diskusi, dalam berbagai pengambilan kebijakan? Jangan-jangan selama ini masyarakat memang hanya dipandang sebagai objek, bukan sebagai subjek. Karena hanya dipandang sebagai objek, hanya dipandang sebagai orang yang memberikan suara 5 tahunan, sehingga masyarakat ini dianggap bodoh, dianggap tidak bisa terlibat dalam proses politik. Di Jakarta, ini kita bicara Jakarta. Based on Jakarta, Mas Anies selama di Jakarta itu mengajak kolaborasi berbagai stakeholder yang ada di Jakarta. Termasuk diantaranya itu adalah warga kampung kota yang kerap kali dianggap sebagai masyarakat yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Padahal ketika masyarakat ini diedukasi, diajak untuk terlibat, mereka paham kok. Mereka mau kok untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Beberapa kampung susun yang dibangun, kampung susun akuarium, kampung susun Kunir, kampung susun ex Bukit Duri di Cakung, itu semua dibangun bukan hanya semata-mata atas ini pemerintah punya desain lalu diserahkan kepada masyarakat, enggak, tapi masyarakat diajak terlibat aktif dalam pembangunan. Oleh sebab itu, cara-cara untuk mencerdaskan masyarakat itu bukan hanya lewat pendidikan formal, institusi pendidikan, iya itu memang satu bagian tertentu, tapi juga melalui proses politik. Termasuk hal kayak gini, ini adalah bagian dari cara kita untuk mencerdaskan masyarakat. Oleh sebab itu, orang-orang yang terlibat dalam proses politik, baik di partai politik ataupun di tim pemenangan, tidaklah seharusnya melihat rakyat hanya sebagai objek yang bisa dibodoh-bodohi agar bisa berkuasa 5 tahun yang akan datang. Justru masyarakat harus diajak berdiskusi, berdialog, ditanyakan apa sih kemauannya, agar ya tadi politik kita bukan hanya politik yang gembira, tapi juga politik yang mencerdaskan, yang membuat semua orang akhirnya merasa dilibatkan dalam politik ini. Karena kalau politik kita lagi hanya gimmick, hanya joget-joget dan sejenisnya, maka ya sampai kapanpun lebih banyak orang yang akan apatis dengan politik. Karena bagi mereka ya ngapain sih terlibat dalam politik? Isinya cuma orang-orang joget, isinya cuma orang-orang yang ketika dicoblos tidak akan pernah peduli dengan rakyatnya ketika mereka terpilih. Kalau itu dibiarkan ya udah nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau kita mencoba untuk melibatkan, untuk terlibat dalam partisipasi aktif masyarakat, saya percaya bahwa gagasan itu bisa matters. Walaupun pendidikan kita mungkin belum setinggi di Amerika Serikat. Oke. Demikian. Terima kasih Bang Fahri. Mungkin Bang Zanur mungkin bisa ngasih pandangannya soal apakah dengan hanya menampilkan gagasan aja, optimisme satu putaran itu bisa diraih, mengingat kebingungan politik di masyarakat itu cukup tinggi itu. Mungkin Bang Zanur bisa jawab. Metode untuk menyampaikan mendiseminasi hal-hal yang akan dilakukan oleh para kandidat ini, ya mediumnya kan banyak, betul, bahwa saluran informasi hingga ke mata hati masyarakat itu memang salah satunya platform media sosial. Nah, kejenuhan yang dari riset AMSRJ tadi bahwa masyarakat jenuh, saya kira tidak bisa disimpulkan bahwa masyarakat jenuh dengan formulasi gagasan yang coba diseminasikan oleh para kandidat kepada masyarakat. Sebetulnya titik untuk kita menjadi masyarakat maju itu atau masyarakat demokrasi maju itu yaitu membangun kualitas manusianya. Makanya tumpuan paradigma pemrograman Anies Mohaimin itu adalah merubah paradigma. Salah satu indikatornya itu adalah persoalan rakyat yang disampaikan, yang diucapkan oleh para kandidat ini, khususnya Anies Mohaimin, yaitu persoalan-persoalan yang selama ini digelesahi oleh rakyat. Makanya
jauh sebelum pilpres, gaung pilpres ini berlangsung, riset sudah mengatakan bahwa 80% masyarakat Indonesia itu membutuhkan perubahan. Maka wujud perubahan yang diinginkan itu harus tersampaikan dengan insentivitas atau intensitas penyampaian-penyampaian yang memang kalau diukur waktunya menurut saya tidak terlalu singkat. Bahwa kembali pada faktor utama tadi, bahwa saluran penyampaian informasi itu cukup masif hari ini. Banyak platform-platform yang memberikan ruang agar informasi itu sampai. Nah, problem jika masyarakat jenuh, gelisah soal gagasan, saya pikir itu salah satu bentuk ya risetnya itu pertanyaannya menurut saya kurang tepat. Jadi ya mohon maaf, risetnya sudah salah sejak dari pertanyaan gitu loh. Ya, ketika kemudian saya paham tadi alur pertanyaannya, bahwa apakah metode penyampaian gagasan atau sosok figur gagasan, pemberi gagasan itu justru dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Justru atau sebaliknya, bahwa metodologi atau treatment yang lebih simple, mudah diterima oleh masyarakat itu justru lebih efektif. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa para aktor-aktor politik kita betul-betul harus menjadikan pemilu 2024 ini sebagai momentum untuk mempraktikkan wujud-wujud kemajuan demokrasi kita. Mulai dari metode, cara, lalu format penyampaiannya. Jika memang model dan polanya itu tujuannya itu ingin menang gitu ya, hanya untuk mencapai sebuah kemenangan, lalu kemudian dalam tanda kutip kemenangan itu justru untuk menipu rakyat, ya itu jadi soal juga, jadi persoalan yang lain lagi nanti ketika pilpres ini selesai. Makanya poinnya adalah masyarakat itu sebetulnya sudah cerdas. Makanya kita kembali pada satu data tadi, bahwa 80% masyarakat Indonesia itu membutuhkan perubahan yang memang diperlukannya gagasan sebagai resolusi atas kompleksitas persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Gitu kira-kira. Terima kasih. Langsung Bang Patria. Sama model pertanyaan. Jadi karena ini diskusi politik, saya ini ya agak beda dikit. Saya tidak mau berperilaku seperti showroom YouTube yang ingin cari-cari soundbite, yang cari seru-seruan, jumlah hits dan segala macam. Jadi izinkan untuk menjawab itu saya bawa teori sedikit ya. Boleh Bang. Jadi dari komunikasi politik yang saya pelajari, terutama komunikasi elektoral, itu ada yang kalau saya sebut 3+1. Rasional orang memilih sebagai nantinya akan memilih itu ada paling tidak 3 variabel, apalagi sosok ya. Pertama adalah rekam jejak dari tokoh tersebut. Kedua adalah pemikiran, atau kalau dalam bahasa pemilu berarti visi misinya. Dan ketiga itu adalah personality, kepribadian orang itu. Tapi itu ilmu lama. Nah kemudian ilmu barunya sekitar 2010-an, ini kalau nggak salah ini ada buku, saya juga tadi lihat, saya pernah baca, walaupun basisnya Amerika Serikat ya, tapi oleh Drew Weston. Judulnya The Political Brain, The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation. Jadi peran emosi. Nah buku ini saya baca berhipotesa, berargumentasi bahwa at the end of the day, walaupun ada argumen rasional ini yang 3 variabel tadi, tapi akan ada 1 variabel lagi +1, makanya saya bilang bahwa orang akan memilih berdasarkan emosi yang dibangkitkan. Jadi 3+1, emosinya apa? Itu pernah ada salah satu film, saya lupa, dia fiksi tapi agak-agak true story, bahwa ceritanya ada sekelompok konsultan dari Amerika Serikat tahun 90-an didatangkan ke Rusia untuk pemilihannya Boris Yeltsin atau siapa saya lupa. Dan salah satu di film itu dilihatin tekniknya, bahwa kalau calonnya presidennya lagi melebay, reaksi orang apa? Kalau umpamanya calon presidennya lagi pidato, reaksi orang apa? Segala macam. Jadi ada aspek rasional dan emosional di situ. Nah, apakah
dalam 3 bulan akan bisa mencapai itu udah kompromi dunia nyata. Karena kalau diingat teman-teman, kebetulan saya juga bantuin di Dewan Perwakilan Rakyat level staff. Nah, seingat saya, tapi nanti tolong dicek ya teman-teman ya, bahwa kenapa dipangkas waktu kampanyenya menjadi 3 bulan? Karena 2019 itu cukup meninggalkan pengalaman yang cukup mendalam. Kalau terlalu lama kampanyenya, tensi meningkat dan ada urusan lebih penting daripada pemilu, urusan persatuan bangsa yang kemudian jadi taruhannya. Nah, kemudian dipangkaskan. Nah, itu memang sudah aturan main yang disetujui, disepakati oleh semua. Jadi pertanyaannya bukankah bisa atau tidak dalam 3 bulan itu? Karena menentukan 3 bulan itu pertimbangannya bukan apakah cukup atau tidak orang berkampanye. Jadi pertanyaan justru ke masing-masing paslon, bagaimana kita selama 3 bulan ini secara resmi memainkan atau mengutarakan 3+1 tadi. Sekali lagi saya personality, track record, visi misi dan juga emosi. Nah, kalau emosi tentu kalau dari Ganjar Mahfud, emosi yang kita ingin bangkitkan adalah emosi yang kita senang, ayo berbareng-bareng kita bangun, kita jaga Indonesia ini. Makanya salam 3 jari itu kita sebenarnya lebih menekankan bahwa ini urusan Indonesia. Jadi kami angkat, ini bukan urusan Ganjar, ini bukan urusan Mahfud, ini adalah tentang Indonesia dan itu genuine. Itu yang ingin kami sampaikan, karena emosi yang ingin diangkat oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan oleh tim adalah it is bigger than an individual. Saya suka sebagai orang yang berpraktisi ini, saya juga suka, apalagi saya ngambil S1-nya itu sejarah ya, saya ngambil sejarah Amerika Serikat, jadi saya cukup tahu tentang politik Amerika Serikat. Saya suka bingung sama teman-teman politik di sini yang suka mengutip kalimat-kalimat politik soundbite dari Amerika Serikat kulturnya. Padahal kulturnya mereka itu adalah kultur one man can do it all. Makanya ada mitos Superman, bahwa satu orang itu cukup untuk melakukan. Makanya muncullah John F. Kennedy, my loyalty to the party ends when apalah itu ya, ketika loyalty terhadap nation begin. Loh, kalau di kulturnya kita, tradisi sejarahnya Indonesia, from day one kamu bergabung dalam partai, kamu loyal to the nation. Beda gitu loh. Tapi ini kan jadi gimmick-gimmick nih, ngutip-ngutip Amerika Serikat lah dan segala macamnya, kultur tradisinya beda. Nah, jadi itulah yang kami ingin bangkitkan dari pasangan Ganjar Mahfud, bahwa ini soal Indonesia, ini soal pengentasan kemiskinan. Nanti di sini diskusi politik saya nggak perlu terlalu paparan, tapi teman-teman bisa download sendiri visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kalau saya harap ini yang dirasakan juga oleh teman-teman, bolak-balik saya baca visi misinya Pak Ganjar Mahfud, intinya adalah dari pengalaman pribadi kedua beliau, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan juga gagasan yang diutarakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang kemudian didukung oleh partai-partai pendukungnya adalah kami tidak lagi ingin ada anak Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Mungkin bahasanya Pak Ganjar Pak Mahfud, dulu saya pernah ngerasain dan saya nggak mau ada lagi anak Indonesia. Makanya Pak Ganjar juga selama beliau di Jawa Tengah, dia fokus itu juga dari 1 juta orang Jawa Tengah keluar dari kemiskinan. Nah, saya kalau biasa ngomong 1 juta keluar dari kemiskinan, saya sekalian aja langsung ngomong nih, kan biasa langsung ada akal terbalik. Tapi Jawa Tengah adalah provinsi, apa Pak? Mendingan gue jawab langsung. Tapi kalau mau dilihat ya, 1 juta. Kalian ke beberapa di daerah di Kalimantan, di Sulawesi, penduduknya aja di kabupaten kota nyampe 500.000 juga mungkin enggak. Sulawesi Utara, kalau nggak salah 3 juta something lah, 1 juta itu udah hampir 50%. Jadi itu yang semangat yang dibawa dan selalu, dan kita nyambung. Dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya sebagai juru bicaranya, sebagai timnya senang. Kenapa? Karena kalaupun dia bicara, mau kita kasih istilah gimmick atau teknik komunikasi dan segala macam, dia selalu ada substansi. Seperti salam 3 jari, nggak hanya sekedar gini, Hunger Games dan lain-lain, tapi ini ada maknanya langsung dikasih.
taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia pada rakyat. Beliau sekarang hari pertama dulu. Hari kedua. Baik hari ini sorry. Hari pertama kemarin mulai dari Merauke. Pak Mahfud dari Sabang. Ada yang bilang gimmick aja dari Sabang sampai Merauke ketemu teman. Tapi Pak Ganjar datang ke sana ke Merauke berdialog dan kemudian beliau tetap mengutarakan. Dan ini pas diutarakan di Papua, tidak pas kalau diutarakan dari Jakarta. Ketika beliau bicara satu desa butuh satu fasilitas kesehatan dan satu tenaga kesehatan minimal. Satu desa, satu vaskes, satu naskes. Satu desa, satu vaskes, satu naskes. Itu juga teknik komunikasi diulang dan itu diutarakan di Merauke sehingga kampanye beliau ketika dari Merauke itu membawa gagasan yang oke, gini. Teman-teman siapa yang pernah ke Papua? Coba katakan, yang pernah ke Papua? Belum pernah ya? Papua ini datang ke sana, dan saya bukan ngomong Jayapura ya, dan daerah-daerah ini. Nggak usah soal sakit keras, kita soal sakit demam aja. Demam yang udah sampai 40 derajat. Di Jakarta, kita bisa tinggal keluar dari namanya Alfamart di Indomaret, nyari ini berapa? Dekolgen, Panadol, segala macam. Di Papua, urusan sakit demam aja itu bisa ngancam nyawa seseorang. Apalagi urusan kelahiran ibu dan anak dan segala macam. Di Jawa Tengah aja, urusan angka kematian ibu dan anak itu jadi perhatian Pak Ganjar. Apalagi di Papua. Di Jawa Tengah dia membawa yang namanya satu ibu hamil didampingi oleh satu kalau nggak salah yang sedang belajar kebidanan. Jadi bukan bidana tapi yang sedang belajar kebidanan. Didampingi. Jadi hal-hal itu yang saya selaku jubirnya senang karena memudahkan juga saya. Ketika saya harus berbicara 3 hal, personalitinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yang menurut saya itu adalah kedua orang itu paling genuine, nggak dibikin-bikin ya Pak Ganjar apa adanya, Pak Mahfud belak-belakan seperti apa adanya. Dari segi track record, saya senang sekali bicara tentang Pak Ganjar yang nggak ada habisnya tentang apa yang telah dilakukan di Jawa Tengah dan juga di DPR pada saat beliau menjadi anggota Dewan. Pak Mahfud juga kalau ngomong track record, ini orang udah pernah jadi anggota Dewan terus, tapi dia memilih untuk jadi hakim MK. Bahasanya nih ya, udah enak-enak jadi anggota Dewan, milih susah jadi hakim MK. Dan juga soal gagasan, saya senang soal Indonesia unggul karena ini a logical step dari Indonesia maju. Jadi kita nggak mau maju sekedar maju punya status sekedar negara maju, tapi kita ingin unggul lebih dari bangsa yang lainnya. Tetapi dalam Indonesia yang unggul ini bukan keren-kerenan. Itu yang saya tangkap dari dokumen visi misinya Pak Ganjar Pak Mahfud. Di dalam Indonesia unggul, personally saya lihat dari dokumen visi misinya, jangan lagi ada anak Indonesia hidup dalam kemiskinan. Dan kuncinya itu pendidikan. Jadi kita bisa nyambung terus, tapi saya balik dulu. Saya rasa itu intinya. Dan kalau balik ke awal pertanyaan, cukup atau tidak? Ya harus cukup. Karena pertimbangannya beda.